Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Penina Garalau. Saya mahasiswa Stikes Geraha Edukasi Makassar, semester 4. Di sini saya akan membuat tugas mengenai penyuluhan keperawatan jiwa halusinasi. Pengertian halusinasi adalah keadaan di mana individu mengalami perubahan dalam jumlah atau pola rangsangan yang datang atau mendekat yang dikaitkan dengan penurunan atau peningkatan distorsi atau kerusakan respon terhadap rangsangan. Karakteristik yang pertama, disorientasi atau waktu, tempat, orang. Yang kedua, konsentrasi kurang. Yang ketiga, penyimpangan pendengaran atau penglihatan. Yang keempat, gelisah. Yang kelima, mudah tersinggung. Yang keenam, perubahan kemampuan memecahkan masalah dan juga perubahan pola perilaku. Ada juga perubahan pola komunikasi, ada juga halusinasi. Ada juga respon kognitif. Yang pertama itu mendengarkan suara, yang kedua melihat bayangan atau sinar, yang ketiga menghirup bau-bauan atau bunga seperti bunga, kemenyan, darah, feses, dan urin. Yang keempat merasakan rasa pahit, asam, asin di lidah. Yang kelima merasakan sensasi tidak nyaman di kulit. Yang keenam tidak dapat memfokuskan pikiran. Ada juga afektif. Yang pertama itu senang, kedua sedih, yang ketiga merasa terganggu, yang keempat khawatir, yang kelima curiga, yang keenam merasa terbelenggu atau terikat, dan yang terakhir afek datar atau tumpul. Ada juga fisiologisnya. Yang pertama sulit tidur, kewaspadaan meningkat, tekanan darah meningkat, denyut nadi meningkat, frekuensi pernapasan meningkat, muka tegang, keringat dingin dan pusing, dan keletihan atau kelelahan. Dan juga sosial, tidak tertarik dengan kegiatan sehari-hari, tidak mampu berkomunikasi secara spontan, dan juga acuh terhadap lingkungan, terus tidak dapat memulai pembicaraan, ada juga tidak dapat mempertahankan pembicaraan, dan juga tidak dapat mempertahankan kontak mata. Ada juga perilaku. Yang pertama bicara sendiri, yang kedua tertawa sendiri, yang ketiga menggerakkan bibir atau komat kamit, yang keempat diam sambil menikmati halusinasinya, yang kelima perilaku menyerang, yang keenam kurang mampu merawat diri, yang ketujuh perilaku mengikuti isi halusinasinya. Ada juga jenis-jenis halusinasi. Yang pertama pendengaran, penglihatan, yang ketiga penghidup atau penciuman, yang keempat pengecapan, yang kelima peradaban. Itu adalah jenis-jenis halusinasi. Ada juga diagnosa keperawatan, gangguan persepsi sensorik, yaitu halusinasi. Ada juga prinsip tindakan keperawatan pada klien halusinasi. Yang pertama, tetapkan hubungan saling percaya. Yang kedua, kaji gejala halusinasi. Yang ketiga, fokus pada gejala dan minta klien menjelaskan apa yang terjadi. Yang keempat, bantu klien mengobservasi dan menjelaskan pikiran, perasaan, dan tindakan yang berhubungan dengan halusinasi atau saat ini maupun yang lalu. Yang keenam, bantu klien identifikasi hubungan
antara halusinasi dan kebutuhan yang direplikasikannya. Yang ketujuh, sarankan dan kuatkan penggunaan hubungan interpersonal dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedelapan, identifikasi cara gejala-gejala psikosis lainnya. Ada juga intervensi keperawatannya. Diagnosa 1, yang pertama, tujuan. Pasien mampu mengenali halusinasi yang dialaminya. Kriteria evaluasinya, setelah pertemuan pasien dapat menyebutkan isi, waktu, frekuensi, situasi pencetus, dan perasaan. Ada juga intervensinya. Yang pertama, bantu pasien mengenal halusinasi, isi waktu terjadinya frekuensi perasaan saat terjadi halusinasi. Yang kedua, mengontrol halusinasinya. Tujuan yang kedua, mengontrol halusinasinya, dan kriteria evaluasi yang kedua mampu mempergerakkan cara dalam mengontrol halusinasi dengan menghardik. Intervensi yang kedua, latih mengontrol halusinasi dengan menghardik. Tahap tindakannya meliputi: pertama, jelaskan secara menghardik halusinasi. Yang ketiga, pergerakan cara menghardik. Yang ketiga, minta pasien mempergerakan ulang. Dan tujuan yang ketiga itu mengikuti program pengobatan secara optimal. Oke, itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.